Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fifel. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah akuntansi dunia dan juga sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Lalu bidang keilmuan dan lapangan pekerjaan akuntansi, terus pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi, dan siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama, sejarah akuntansi dunia. Ilmu akuntansi ditemukan pada tahun 1494 oleh seorang matematikawan bernama Luca Pacioli yang membukukan pencatatan keuangan dengan model berpasangan, dan bukunya berjudul Summa de Arithmetica Proportioni et Proportionita, dan beliau dinobatkan sebagai Bapak Akuntansi Dunia. Lalu yang kedua, saya akan membahas sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Akuntansi di Indonesia dinyatakan muncul pertama kali pada tahun 1642 yang dipengaruhi penjajah. Ada bukti yang jelas di pembukaan Ampion Society yang berdiri di Indonesia sejak tahun 1747. Lalu akuntansi terus berkembang sejak Undang-Undang Tanam Paksa dihapuskan pada tahun 1870. Lalu bidang keilmuan akuntansi keuangan. Bidang akuntansi yang berhubungan dengan pencatatan serta mengklasifikasi transaksi bisnis yang bisa dipergunakan pengguna baik secara internal maupun eksternal. Lalu yang kedua, akuntansi perpajakan. Perhitungan pajak serta persiapan pengembalian pajak. Lalu bidang keilmuan akuntansi yang ketiga ada akuntansi pemerintahan, mencatat anggaran-anggaran dan pengelolaan keuangan negara dalam bentuk APBN atau APBD. Lalu berikutnya ada lingkungan pekerjaan akuntansi. Yang pertama, akuntansi perusahaan. Pekerjaannya itu mencatat dan mengelola keuangan perusahaan. Lalu yang kedua, akuntansi publik. Dan yang ketiga, konsultan pajak. Lalu yang keempat, saya akan membahas tentang pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi. Ada dua pihak yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi, yaitu pihak eksternal dan internal. Di pihak eksternal ada karyawan, kreditor, pemerintah, investor, konsumen, masyarakat, lembaga keuangan, dan otoritas pajak. Lalu di pihak internal ada pihak pemilik dan manajemen. Lalu kelima, saya akan membahas siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama, identifikasi dan analisis transaksi. Yang kedua, pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Yang ketiga, posting ke buku besar. Yang keempat, penyusunan neraca saldo. Yang kelima, penyusunan jurnal dan neraca saldo. Yang keenam, penyusunan laporan keuangan perusahaan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.